إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah ayat 78 dari surat Al-Imran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya di antara mereka, itu orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, la fariqan, sungguh ada farik itu artinya sekelompok orang, yalwuna alsinatahum, yaitu yang menggunakan lisan mereka untuk mengubah-ubah Alkitab, litahsabuhu minal kitab, agar kalian menganggap itu termasuk Alkitab, itu Taurat atau Injil. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu tidak sama sekali ya termasuk Alkitab. Seperti yang dilakukan oleh mereka, ya ketika di antara mereka ada yang melakukan zina, padahal dalam Taurat itu hukum zina adalah rajam. Tapi kemudian mereka mengubahnya. Ya, mereka mengubah menjadi apa? Diarak. Sambil dikatakan ini dia hukuman orang yang berzina. Nah, ketika mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, mereka kemudian membacakan ayat lain dan ditutupinya ayat zina itu, ayat rajam itu. Lalu kemudian seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdus Salam yang masuk Islam berkata, irfa yadak, angkat itu tangan kamu. Pas dibuka ternyata di situ ayat rajam. Maka akal Islam, saudaraku seiman, ini cara orang Yahudi, Pak, di mana mereka membuat-buat dengan cara pertama, yaitu membuat-buat ayat-ayat sendiri, kemudian dianggap ini adalah dari Alkitab padahal tidak, atau membuat pemahaman sendiri dari sebuah ayat Alkitab, lalu mengatakan bahwa ini termasuk Alkitab juga. Itu cara mereka. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka berkata lagi, ini berasal dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal ia sama sekali tidak berasal dari sisi Allah, murni dari apa yang mereka ada-adakan. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun, dan mereka berkata atas Allah dengan kedustaan, dalam keadaan mereka tahu itu dusta. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ayat berikutnya, ayat 79, Allah Ta'ala berfirman, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah seorang manusia
diberikan oleh Allah Alkitab, hukum dan kenabian. Kemudian ia berkata kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku. Artinya tidak mungkin itu terjadi. Jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah. Akan tetapi mereka disuruh mengatakan, jadilah kalian Rabbani. Siapa itu Rabbani? Ibnu Abbas menafsirkan makna Rabbani, huwallazi yurabbin nas min sigharil ulumi qabla kibariha. Yaitu orang yang mentarbiyah manusia, mendidik manusia dari ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang dalam. Itu namanya Rabbani. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian seorang Rabbani. Bima kuntum tuallimunal kitab, disebabkan apa yang kalian ajarkan dari Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan oleh apa yang kalian pelajari dari Alkitab. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidak mungkin pula orang yang diangkat menjadi nabi, diberikan padanya Alkitab dan hukum, memerintahkan kalian untuk mengambil para malaikat dan para nabi sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Tidak mungkin, kata Allah. Ini bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim katanya Nabi Isa itu Tuhan. Katanya Uzair itu anak Allah. Ya, Nabi Isa itu anak Allah. Allah mengatakan tidak mungkin. Orang yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hukum, kenabian, kemudian dia mengatakan, hendaklah kalian jadikan aku sebagai tandingan selain Allah. Jadilah kalian hamba-hamba aku selain hamba-hamba Allah. Itu tidak mungkin. Tidak pula dia mengatakan, ambillah para malaikat dan para nabi sebagai tandingan selain Allah. Tidak mungkin, kata Allah. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Apakah dia hendak memerintahkan kepada kekafiran setelah kalian tadinya muslim? Tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi kan sifatnya apa, Pak? Harus amanah dia, tidak mungkin khianat. Makanya ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli-ahli kristologi, tidak ada dalam Injil satupun ayat dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus mengklaim dirinya anak Tuhan, bahwa dirinya Tuhan. Tidak ada satupun. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, dari 3 ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Faedah yang pertama, anna fariqam min ahlil kitab yuharrifuna al-kalim imma lafzan wa imma ma'na. Bahwa sebagian ahli kitab, sekelompok ahli kitab ya, seperti Ka'ab al-Ashraf, ya demikian pula sebagian Yahudi yang lainnya, mereka mengubah-ubah firman-firman Allah, baik dengan yang diubah itu lafadznya ataupun maknanya. Itu orang Yahudi, Pak. Seperti Allah ceritakan di dalam surat apa itu, Al-Baqarah yang pernah kita lewat itu. Ketika orang Yahudi disuruh masuk ke Palestina sambil mengucapkan Hittoh. Hittoh itu artinya apa? Gugurkan dosa kami. Diubah sama mereka. Apa kata dia? Hintoh fi syairah. Hintoh itu artinya gandum. Iya. Diubah sama mereka, ditambahin nun. Ini persis, Pak, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka mengubah-ubah makna ayat-ayat sifat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa 'ala
artinya maklum dalam bahasa Arab artinya apa? Tinggi, di atas arash. Sama mereka ditambah lam, istaula. Ini lamnya lam Jahmiyah, itu nunnya nun Yahudi. Kalau orang Yahudi ditambahin nun, harusnya hittoh jadi hintoh. Kalau orang Jahmiyah istaula ditambahin jadi istawa jadi istaula. Padahal makna istawa ala bukan istaula sama sekali. Tidak dikenal dalam bahasa Arab. Ya istawa ala maknanya istaula tidak dikenal dalam bahasa Arab. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhwal Islam. Seperti mereka mengubah makna firman Allah bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Apa katanya? Maknanya artinya kekuasaan. Padahal bentuknya mutsanna dua. Bentuknya saja sudah menolak takwil ini, Pak. Tidak mungkin kekuasaan Allah itu dua. Sebagian lagi mereka mengatakan maksudnya nikmat. Tidak mungkin nikmat Allah cuma dua. Justru makna ayatnya cuma satu. Itu tangan. Justru dua tangan Allah terbuka. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Jadi ternyata di kalangan kaum muslimin pun ada yang seperti Yahudi berusaha mengubah-ubah Al-Quran. Mereka ingin mengubah lafaz Al-Quran gak mampu. Karena setiap kali mereka mengubah langsung diketahui. Karena para penghafal Quran banyak, Pak, alhamdulillah. Jadi mereka tidak mungkin mengubah-ubah secara lafaznya. Dan usaha untuk itu terus mereka lakukan tapi selalu gagal, alhamdulillah. Maka yang mereka lakukan apa? Mengubah maknanya dengan cara takwil sesuai dengan keinginan mereka. Nah ini ya akhi sama dengan perbuatan Yahudi dan Nasrani yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Ya. Faedah yang kedua, su'u maqsadi haula'i alladziina yalwuna alsinatahum bil kitab. Buruknya tujuan orang-orang yang mengubah-ubah Alkitab dengan lisan-lisan mereka itu. Apa itu tujuan mereka? Wa huwa idlalun nas. Yaitu untuk menyesatkan manusia. Liyahsabuhum minal kitab, supaya dikira itu termasuk Alkitab, padahal tidak termasuk Alkitab. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Maka hati-hati saudaraku seiman ya dengan dai-dai kesesatan yang di zaman sekarang pun juga kita lihat di dalam umat Islam ada orang-orang yang bawa-bawa hadis-hadis kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW supaya dikira itu agama, dianggap ini dari Allah, padahal tidak sama sekali. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Makanya Rasulullah SAW ya mengancam dengan berat sekali dengan orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, Anallah azza wa jalla yuhibbu li'ibadihi al-huda wa an yahtadu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai hidayah untuk hamba-hambanya. Dan Allah suka kalau hamba-hambanya dapat hidayah. Makanya Allah mengatakan ya ketika mereka mengatakan ini dari Alkitab, maka Allah mengatakan apa? Itu bukan dari Alkitab. Dibantah langsung oleh Allah, Pak. Supaya apa? Supaya orang tidak salah, tidak tertipu. Maka Allah ingin supaya manusia dapat petunjuk.
Maka di antara bentuk supaya manusia dapat petunjuk, Pak, dengan cara membantah kesesatan, Pak. Membantah syubhat itu termasuk jihad, Pak. Ya. Ketika ada orang-orang yang membawakan syubhat, karena setiap orang ahli bid'ah, Pak, orang-orang yang sesat pasti ya mereka akan mencari-cari argumentasi, Pak. Mereka akan berusaha mencari-cari dalil untuk membenarkan kesesatannya. Baik dari Al-Quran atau dari hadis atau dari perkataan ulama yang sesuai dengan keinginan mereka. Orang Khawarij saja seperti yang Rasulullah kabarkan. Kata Rasulullah SAW apa? Tentang orang Khawarij, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka orang-orang Khawarij, kata Rasulullah, membaca Al-Quran. Ya, mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal kata Rasulullah, Al-Quran sama sekali tidak mendukung pendapat mereka. Nah, seperti ini akal Islam. Nah, kewajiban para ulama, Pak, menjelaskan supaya orang dapat hidayah. Di antara caranya apa? Menjelaskan bahwa ini enggak benar pemahaman ini. Ini syubhat, ini batil. Karena syubhatlah yang menghalangi manusia dari hidayah. Makanya kata para ulama, ya, membantah kesesatan itu termasuk jihad orang-orang khusus. Itu hanya para ulama yang mampu melakukannya. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya saya salut ya sebagian teman-teman di YouTube ada yang berusaha untuk membongkar berbagai macam kesesatan dengan bukti-bukti yang valid dan yang lainnya. Kita dukung. Bagus itu, Pak. Ya. Termasuk jihad itu akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, al-hadar minal kuffar wa min zakharifil qaul allati tasduru minhum li'annahum yulabbisuna al-haqqa bil batil wa yuriduna an yudhillun nas. Hendaklah waspada dari orang-orang kafir yang menghiasi ucapan-ucapan mereka yang hakikatnya mereka biasanya akan mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil, dan tujuannya tentu ingin menyesatkan manusia. Akhi, ya, kata Ibnu Taimiyah, kebatilan itu kalau murni 100% tidak akan ada orang yang menerimanya. Kesesatan kalau itu murni 100%, orang akan lari darinya, Pak. Tapi caranya gimana supaya kesesatan itu diterima orang, Pak? Yaitu dengan cara dicampur dengan kebenaran. Dengan cara dicampur dengan kebenaran, kesesatan jadi diterima sama orang, Pak. Karena mengandung kebenaran. Makanya itu di antara cara setan, ya, untuk menyesatkan manusia dengan cara itu, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat orang liberal yang mengatakan katanya semua agama sama, semua agama masuk Islam, masuk surga. Supaya ucapan ini diterima, mereka cari-cari ayat yang bisa paslah dengan keinginan mereka. Oh, ada katanya dalam surat Al-Baqarah 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapapun mereka yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, maka mereka dapat pahala. Mereka masuk surga. Apa kata mereka? Lihat, orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, yang penting beriman kepada Allah dan hari
akhirat dan beramal soleh, surga. Berarti ayat ini kata mereka mendukung plural. Orang yang keilmuannya rendah, Pak, akan tertipu, Pak. Dan akan mengatakan, oh benar juga ya. Ternyata mereka punya dalil. Padahal bukan ayatnya yang salah. Yang salah itu apanya? Pemahamannya. Siapa? Kalau antum buka kitab-kitab tafsir para ulama terdahulu, nggak ada yang menafsirkan seperti itu, Pak. Seperti Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat itu beliau berkata apa? Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, maksudnya orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebelum datangnya Rasulullah SAW. Demikian pula orang Nasrani. Adapun setelah datangnya Rasulullah SAW, mereka wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar atau kama qala. Tidaklah orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani mendengar tentang ajaranku kemudian ia tidak beriman kepadaku kecuali ia pasti masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Musa saja kalau masih hidup, dalam keadaan Rasulullah masih hidup, pas sudah diutus, Nabi Musa wajib menjadi pengikut Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW apa? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalaulah Musa masih hidup, dia wajib menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Nanti akan disebutkan juga ayatnya, ya, di mana para nabi sudah diambil perjanjiannya oleh Allah bahwa kalau mereka masih hidup dalam keadaan Nabi Muhammad telah diutus, mereka wajib menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, akhi, al-hadar mimman ittasafa bi sifatihi min hadhil ummah fasaru yalwuna alsinatum bil kitab. Waspada dari orang-orang yang punya sifat-sifat Yahudi tersebut dari umat Islam ini, Pak. Yang mereka mengubah-ubah makna-makna Al-Quran, makna-makna hadis sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Waspada, Pak. Lianna Rasul SAW qala la tarkabunna sanana man kana qablakum. Karena Rasulullah SAW bersabda, kelak kalian, yaitu umat Islam, benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan ternyata benar, Pak. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Oleh karena itulah disinilah kita penting, Pak, untuk terus menggali ilmu, membuka kitab para ulama. Supaya apa? Supaya ilmu kita kuat. Ketika ada syubhat datang, kita bisa membantah dan menolaknya, Pak. Kalau ilmu kita lemah, ketika ada syubhat itu mudah masuk tuh. Mudah masuk. Dan banyak sekali teman-teman kita yang tadinya udah ngaji, terkena syubhat khawarij lah, terkena syubhat pemikiran ya sufi lah dan yang lainnya. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, anna ahlal kitab minhum man yaftaril kadhiba 'ala Allah. Bahwa ahli kitab di antara mereka ada yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Dalam Taurat disebutkan bahwa apa? Dalam Taurat disebutkan bahwa hukum zina adalah apa? Rajam. Sama mereka diubah. Dan kemudian menisbatkannya kepada Alkitab dan kepada Allah. Masya Allah. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin saya
baca sebuah video, ya. Orang Islam Pak, pejabat mengatakan apa katanya? Masalah halal dan haram tuh jangan dikait-kaitkan sama agama. Halal haram itu katanya itu prinsip masing-masing. Jangan dikait-kaitkan sama agama. Subhanallah. Saya katakan ini orang Islam apa bukan ya? Al-Quran jelas tegas mengatakan halal dan haram itu hak Allah murni. Hak Allah murni. Makanya Allah menyebutkan tentang Yahudi dan Nasrani dalam surat apa itu? At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para rabi-rabi dan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah. Bagaimana menjadikan pendeta sebagai tandingan selain Allah? Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ternyata mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Lalu diikuti oleh pengikutnya. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka Allah sudah menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang boleh mengatakan halal dan haram tanpa ada keterangan dari Allah, atau boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dengan ijma ulama seluruhnya Pak, dia kafir, murtad dari agama Islam. Murtad dari agama Islam dia. Berat ya akal Islam, saudaraku seiman, karena ya halal haram itu masuk dalam pensyariatan Pak. Sedangkan syariat hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, ar-raddu 'ala an-nasara alladziina za'amu anna Isa alaihi salatu wassalam lahul haqq fi an yu'bada min dunillah. Bantahan terhadap kaum Nasrani yang mengklaim katanya Nabi Isa punya hak untuk diibadahi. Dan ini sampai detik ini orang Nasrani punya keyakinan ini, bahwa Nabi Isa itu punya hak untuk diibadahi. Subhanallah. Bahkan sebagian umat Islam pun juga ada punya keyakinan bahwa wali fulan punya hak untuk diibadahi. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, padahal ibadah hanya untuk Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sementara yang diibadahi selain Allah seperti Nabi Isa memang menciptakan manusia? Enggak. Nabi Isa diciptakan. Bagaimana sesuatu yang diciptakan tidak bisa menciptakan akan disembah, diibadahi? Ibadah itu hanya kepada pencipta langit dan bumi. Yang tidak bisa menciptakan sesuatu enggak berhak diibadahi, saudaraku seiman. Akal Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna man manna Allahu alaihi bil ilmi nafi' fa innahu la yumkin an yad'u an-nas ila ibadati nafsihi. Bahwa orang yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat, tidak mungkin dia akan menyeru manusia agar mengibadahi dirinya. Gak mungkin, Pak. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat pasti akan menyuruh manusia apa? Hanya beribadah kepada Allah saja. Makanya tidak ada Nabi Rasul yang menyuruh supaya manusia mengibadahi dirinya, gak ada, Pak. Semua Nabi, semua Rasul
menyuruh manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul, yaitu agar rasul itu menyeru agar hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada seorang pun rasul yang kami utus kecuali rasul itu berkata, ya, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Makanya kalau ada orang yang menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya, ya, itu kenapa? Imma jahil atau ngikutin hawa nafsu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang selanjutnya, anna man alzaman nas aw arada minhum an yattabi'u qawlahu mahma kana fa innahu qad ja'alahum ubadan lahu. Bahwa orang yang memaksa manusia atau dia ingin supaya manusia mengikuti semua pendapatnya bagaimanapun keadaannya, berarti dia ingin supaya manusia menyembah dirinya, Pak. Ya. Kalau misalnya antum seorang ustadz, kemudian si ustadz itu ingin murid-muridnya harus ikut pendapatnya dari A sampai Z, nggak boleh keluar. Berarti ini ustadz sama saja menyeru supaya manusia mengibadahi dirinya, Pak. Sama saja si ustadz ini mengklaim bahwa dirinya nggak mungkin salah, kedudukannya dengan nabi. Ini nggak benar, saudaraku seiman. Makanya kalau antum melihat ada seorang ustadz yang mengharuskan murid-muridnya ikut, benar salah pokoknya ikut, berarti ini orang nggak benar nih, Pak. Makanya nggak ada satupun ulama yang memaksakan pendapatnya kepada orang lain, nggak ada, Pak. Apa pernah kita mendengar Imam Syafi'i rahimahullah memaksakan pendapatnya kepada murid-muridnya dan mengklaim bahwa semua pendapatnya pasti benar? Tak. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qawla rasul fal qawlu ma qalahu rasul fadribu qawlil haid." Kalau kalian mendapatkan dalam kitabku ini pendapatku yang tidak sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, maka yang harus kalian ambil itu sabda Rasulullah SAW dan buang pendapatku ke dinding. Masya Allah, lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ya akhwat Islam, saudaraku seiman, aneh saja kalau misalnya ada seorang ustadz ketika diselisihi oleh muridnya marah, ngambek gitu. Kalau pendapat ustadz itu didukung oleh Al-Quran, hadis dan ijma, silahkan dia marah, nggak masalah. Marahnya karena Allah, tapi bukan karena dia menyelisih pendapatnya, bukan. Tapi karena dia menyelisih apa? Dalil. Adapun kemudian dia marah karena muridnya tidak mengikuti pendapat dirinya, padahal itu masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, ini berarti dia salah dalam mendidik, Pak. Ya, salah dalam mendidik, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna man manallahu alaihi bil kitabi wal hikmah wan nubuwah fa innahu la ya'muru illa bi khair. Bahwa orang yang Allah berikan ilmu tentang Al-Quran, Al-Hikmah, bahkan kenabian, tidak mungkin ia menyuruh kecuali kepada kebaikan, pasti itu. Tidak mungkin dia menyuruh kecuali kepada kebaikan, Pak. Makanya Pak,
Orang-orang yang menyuruh kepada keburukan itu sama sekali bukan ahli ilmu. Iya. Bukan ahli ilmu sama sekali. Karena terkadang banyak Pak perkara-perkara yang buruk dianggap baik gitu loh Pak. Seperti bid'ah. Bid'ah buruk tidak? Bid'ah buruk tidak? Hah? Bid'ah buruk enggak? Iyalah, Rasulullah mengatakan apa? Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara kata Rasulullah apa? Muhdatsatuha. Perkara yang muhdats. Muhdats itu yang adakan dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah kata Rasulullah. Dan setiap yang muhdats itu bid'ah. Tegas Nabi di situ mengatakan setiap yang diada-adakan dalam agama itu buruk. Maka orang yang berilmu tentang sunnah gak mungkin menyuruh orang berbuat bid'ah. Gak mungkin. Dia pasti akan menyuruh orang untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya akal Islam. Al-isyaratu ila annahu yanbaghi lil insan an yakuna mualliman rabbaniyan. Isyarat bahwa seorang insan hendaknya menjadi seorang muallim yang rabbani, yang mengajarkan manusia dari ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang dalam. Makanya syarat seorang ustadz itu Pak, dia sudah menguasai ilmu dasar. Kalau dia nggak menguasai ilmu dasar, gimana dia mau ngajarin orang? Iya. Orang yang mau mengajarkan ilmu hadis, tapi dasar-dasar ilmu hadis saja nggak tahu, gimana dia akan mengajarkan? Orang yang mau mengajarkan fikih, tapi dasar-dasar fikih aja dia nggak kuasai, gimana mau ngajarin? Gak mungkin, saudaraku seiman. Maka dari itulah ya akhi, antum, ya kita semua, ana dan antum, mulailah menuntut ilmu itu dari dasar-dasarnya dulu. Para ulama, alhamdulillah sudah meletakkan Pak, kitab-kitab khusus untuk para pemula, ilmu-ilmu dasar. Biasanya dia berbentuk mukhtasar, kitab-kitab yang ringkas. Kitab-kitab apa? Ringkasan. Kitab ringkasan itu jangan dianggap remeh loh Pak. Kenapa? Karena ringkasan itu isinya kunci semua Pak. Isinya kunci semua itu. Kuasai dulu ilmu yang dasar, setelah kita kuasai naik baru ke tingkat selanjutnya. Dengan cara itu insya Allah ilmu kita matang Pak. Adapun kita nggak pernah belajar ilmu dasarnya, ya senangnya kajian sebagian ikhwan kan gitu Pak, ngajinya sebatas tablik akbar sana, tablik akbar sini. Saya katakan antum kalau gaya ngajinya kayak gitu nggak bakalan jadi ilmu antum. Kalau kita pengen jadi ilmunya Pak, kajian kitab Pak, kajian kitab dari kitab-kitab yang dasar dulu kita pelajari. Baru kemudian kita naik. Supaya apa? Supaya kokoh keilmuan kita, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, ar-raddu ala munkiril asbab. Bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya sebab. Walaupun keyakinan kita Pak, sebab itu tidak berdiri sendiri. Sebab memang memberikan pengaruh, tapi semua dengan izin Allah. Contoh sebab apa Pak? Misalnya sebab kita dapat rezeki apa Pak? Ya berusaha. Sebab kita sehat apa? Ya berolahraga. Kalau kita sakit, sebab kesembuhan dengan berobat. Nah,
Sebab-sebab ini disyariatkan, tapi jangan sampai tawakal kita kepada sebab. Jangan sampai hati kita bersandar kepada apa? Sebab. Hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum berobat ke dokter. Sakit, berobat. Jangan sampai hati kita ada penyandaran kepada dokter, bahwa dokterlah yang menyembuhkan. Sebab kalau sudah ada seperti itu, kita jatuh kepada syirik. Kita berobat itu hanya sebatas mengambil sebab dalam rangka mempraktekkan sabda Rasulullah SAW, tadawau ya ibadallah, wala tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya udah, kita berobat, tapi hati-hati dalam berobat, jangan sampai jatuh kepada syirik gitu. Iya. Karena sebagian orang ada yang menyandarkan hatinya kepada sebabnya itu, Pak. Ada orang yang cari duit, bisnis dia, Pak. Bisnis alhamdulillah berhasil. Dia malah ketakutan kalau bisnisnya jatuh. Takut kalau bisnisnya jatuh. Ketakutan seperti ini akibat apa coba, Pak? Hatinya masih bersandar kepada sebab. Kalau dia hatinya bersandar hanya kepada Allah, dia tidak akan takut. Tenang dia. Karena kata para ulama, tawakal kepada Allah itu akan menimbulkan ketentraman. Kalau ternyata antum tawakal, hati antum tetap tidak tentram, itu artinya antum kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhi. Akhal Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya. Annal muallim linnas yasihu an yusammihi rabbaniyan. Bahwa orang yang mengajarkan manusia ilmu-ilmu yang dasar sampai ilmu-ilmu yang dalam, boleh kita katakan dia seorang rabbani. Dia seorang apa? Rabbani. Ya. Faedah selanjutnya, annalladzi manna Allahu 'alaihi bil kitabi wal hukmi wan nubuwwah la yumkin an ya'mura ghairahu bi ittikhadil malaikah wan nabiyyin arbaba. Bahwa orang yang Allah berikan nikmat dengan Al-Quran, Alkitab, hukum dan kenabian, tidak mungkin menyuruh manusia untuk menyembah malaikat, nggak mungkin. Atau menyembah nabi, nggak mungkin. Maka kalau ada orang yang mendakwakan manusia untuk mengagungkan kuburan, ya, itu akibat daripada kejahilan. Kalau ada orang yang menyeru manusia supaya mengagungkan seorang wali, seperti mengagungkannya kepada para nabi, bahkan seperti kepada Allah, wah ini musibah. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Ya, cerita-cerita tentang para wali yang seakan-akan lebih hebat dari nabi itu, Pak. Katanya wali fulan itu bolak-balik ke surga 70 kali sehari. Ya Allah, Rasul aja enggak gitu. Ya. Dan anehnya banyak yang percaya lagi, Pak. La haula wala quwata illa billah. Faedah selanjutnya akal Islam. Anna man amara ghairahu an yakuna 'abdan lahu faqad amara bil kufri. Bahwa orang yang menyuruh manusia agar menjadi hamba dirinya, maka sungguh ia telah menyuruh kepada kekafiran. Karena itu jelas kufur besar, akhul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, annal kufra mukhrijun minal millah. Bahwa kufur besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena sudah pernah kita jelaskan bahwa kufur ada dua macam. Ada kufur besar, ada kufur apa? Kecil. Nah, kufur besar ini yang bisa mengeluarkan dari Islam, Pak. Siapa yang masih ingat kufur besar ada berapa macam? Ada lupa ya?
Saya pernah menyebutkan ada 6 macam. Ingat nggak? Yang pertama kufur apa? Kufur takdzib. Apa itu kufur takdzib? Itu meyakini bahwa Islam itu dusta, Rasul dusta, Al-Quran dusta, dengan hati dan lisannya. Itu kufur takdzib tuh Pak. Yang kedua kufur apa? Kufur juhud. Apa kufur juhud? Meyakini kebenaran Rasul, tapi mendustakan dengan lisannya. Meyakini dengan hatinya bahwa Islam Rasul itu benar, tapi lisannya mendustakannya. Seperti siapa? Firaun. Firaun meyakini Nabi Musa benar, tapi mendustakannya dengan lisannya. Abu Lahab, Abu Jahal meyakini sebetulnya Rasulullah SAW itu benar, tapi mendustakan dengan lisannya dan perbuatannya. Ini namanya kufur apa? Juhud. Ada lagi kufur apa? Yang ketiga. Kufur iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Apa itu? Itu meyakini kebenaran Islam dengan hati dan lisannya. Hatinya meyakini Islam benar, Rasul benar, Quran benar. Lisannya pun mengucapkan begitu, Islam benar. Tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah karena kesombongannya. Seperti siapa? Iblis. Iblis beriman kepada Allah nggak Pak? Beriman. Bahkan Iblis mengatakan, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaanmu ya Allah. Lihat, Iblis sangat mengagungkan Allah Pak. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan hamba-hambamu dari jalan Allah, dari jalan kebenaran. Kenapa Iblis kafir Pak? Disuruh sujud kepada Adam gak mau, karena sombong. Maka orang yang gak mau menjalankan perintah Allah karena kesombongannya, nasibnya kayak iblis Pak. Bedakan ya Pak ya, kalau orang yang gak mau sholat karena malas, beda dengan orang yang gak mau sholat karena sombong, beda Pak. Kalau orang yang gak mau sholat karena malas, jumhur ulama belum mengkafirkannya. Tapi kalau orang nggak mau sholat karena sombong dia kepada Allah, ya, dia mengatakan sorry ya, jidat saya ya lebih mulia untuk diletakkan di tanah. Wah ini orang sombong sama Allah ini. Maka ini nasibnya kayak iblis. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kufur apa lagi? Yang keempat, kufur i'rad, berpaling. Apa itu? Yaitu tidak membenarkan Islam, tidak juga mendustakan. Tidak membenarkan Rasul, tidak juga mendustakan. Oh saya sih tidak membenarkan, saya juga tidak mendustakan, saya tengah-tengah aja. Tetap ini termasuk kufur besar Pak. Yang kelima apa? Kufur nifak. Apa kufur nifak tuh Pak? Yaitu membenarkan dengan lisan tapi mendustakan dengan hati. Lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, badannya sholat, tapi hatinya mendustakan Islam, mendustakan Rasul. Ini munafik ini Pak. Seperti tokoh munafik yang ada di zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian yang keenam apa? Kufur syak waraib. Yaitu kufur ragu. Artinya dia meragukan kebenaran Islam dan Rasul. Ya. Udah masuk Isya ya?
Naam, fadhal.